Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua wahai masyarakat sosial media? Semoga semuanya dalam teras dakwah. Berbicara tentang segera tobat sebelum tamat. Kalau Fokus ya masyarakat itu biasa. Fokus. Okay. Bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Cuman yang Kang Boni selalu pikirkan itu saking baiknya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kepada kita untuk tobat. Apa cirinya? Kita masih hidup. Kebayang kalau dulu saya maksiat, kita maksiat, meninggal. Tapi sekarang berapa banyak kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan, tapi Allah masih kasih kesempatan kita buat hidup. Emang salah satu ciri untuk bisa istiqomah sering-sering main ke rumah sakit, termasuk IGD itu, subhanallah. Sebelah saya pemabuk, masuk IGD bareng saya. Lah saya kan ke IGD, saya bukan pemabuknya, bukan. Jadi saya masuk IGD itu sendiri. Saya IGD datang sendiri, masuk ke IGD sendiri. Daftar, ngurus segala macam. Ini siapa yang sakitnya? Saya. Tanya sama susternya, lah aku sendiri mas. Sus, meninggal nanti kita pun akan dikuburkan sendirian. Benar. Langsung suster bilang, ya Allah, sosu. Lah sempet-sempetnya lah pasien lagi kritis diminta selfie. Ustaz selfie dulu ya Ustaz. Ini sakit. Saya tidur sebelah saya baru beres tabrakan. Mabok, mohon maaf, mabok. Kondisi tabrakan, ini kepala bocor, sobek kepalanya, kepala sobek, kaki potong, bayangin, jomblo pula, wah subhanallah, tragis bener. Sampai suatu saat luar biasa, saya lagi tiduran, datang yang begitu, teriak-teriak dia, mohon maaf, teriak-teriak, ketika teriak, apa yang dia sebutkan? Astagfirullah ya Allah, tobat ya Allah. Keadaan mabuk masih pengen tobat. Maka keadaan yang seperti ini sebenarnya manusia sering menghadapi kondisi di mana saat tertekan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik pesawat turbulensi, pesawatnya ketika turbulensi apa? Pesawat naik turun saya bilang, ingat saya, mohon maaf ini sebelah ini kisah nyata soalnya. Sebelah saya non muslim, saya muslim. Ketika saya muslim, ketika turbulensi saya bilang Allahu Akbar, astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar, tetap takut mas. Tetap. Ana udah ya Allah, ketika pramugari bilang yuk kita berdoa bersama untuk keselamatan kita semua, Ana bilang viral ini mati Ana. Subhanallah, Ana bilang astagfirullah, Allahu Akbar. Sebelah Ana non muslim, mohon maaf, non muslim sebelah saya, bukan yang ini di pesawat. Sebelah saya non muslim, dia bilang mohon maaf, Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus. Saya bilang Allahu Akbar, Tuhanku Yesus, Allahu Akbar, Tuhanku Yesus. Sampai akhirnya brother, ini luar biasa. Ketika pesawat itu mencungkelik ke down, cungkelik ke down. Makin parah itu, ketika makin parah, subhanallah, sebelah saya bilang apa? Allahu Akbar. Masa saya yang jadi bilang Tuhanku Yesus? Enggak. Enggak tukar ya Ustaz, enggak tukar. Saya pada saat itu saya bilang Allahu Akbar juga, cuman saya kaget, saya lihat, loh kok begini? Kok dia bisa bilang begitu? Karena makhluk sesuai dengan Khalik. Makhluk dekat dengan Khalik. Khalik yang menciptakan makhluk.
Maka kemudian fitrahnya manusia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semaksiat apapun ada kepikiran buat tobat, brother. Serius ana. Sepenjahat-penjahatnya penjahat sekalipun tetap kepikiran buat tobat. Kalau cuman inget dosa, penjina pun inget dosa. Tapi yang kita jarang itu inget dosa tapi lupa Allahnya. Yang harus diingat kan ingat Allahnya. Kalau ingat Allahnya, dosanya pun nggak akan dilakukan. Betul tadi kisah yang luar biasa dari Ham. Ketika yang diingatnya Allah, takut mau pacaran. Bukan nggak laku kita tuh, brother. Laku kita, brother. Cewek tinggal di kasih kalimat yang paling indah. Enggak lah ya, jangan di sini lah. Contoh kalimat, kita kasih kalimat-kalimat yang paling indah bagi seorang akhwat pun, insya Allah lelap tidurnya senantiasa memikirkan kita, insya Allah. Ketika apa? Kalau udah di wanita itu, kalau perhatiannya udah dapet sama kita, kau bisa menguasai tatapan matanya. Dari tatapan matanya kemudian kau senantiasa mengatakan kalimat yang paling indah kepadanya. Sesungguhnya aku tidak pernah kehilanganmu sedetik saja. Bagaimana bisa? Sedangkan kamu jauh dari aku. Aku katakan, mencarimu tidak hanya dengan mataku, aku menemukanmu dengan hatiku. Itu ahwat diomongin gitu dia lah. Kalau Ikhwan yang dengerin gitu kan ada posting itu, kostif itu kan, komen kostif. Ketika saya posting bilang gitu kan, cinta itu berbicara kejujuran, cinta itu berbicara ketulusan, cinta itu berbicara tanggung jawab. Ketika berpacaran kau tidak pernah benar-benar mencintainya, itu cinta palsu. Cinta, puncak kesejatian cinta, setinggi langit pengharapannya, serendah bumi ketulusannya. Kostif komen di bawah, Ana mikir ratusan kali buat memahami kata-kata itu. Saya komen di bawah Kostif, mohon maaf Kostif, kata-kata puitis tentang cinta bukan diperuntukkan logika pria, tapi untuk hati wanita. Wanita yang kena lah, kita sasarannya kan wanita. Kalau laki-laki digituin, dah jijik. Suka. Maka brother and sister Villa, tobat dari kemaksiatan sulit, lebih sulit kalau masih bermaksiat. Kita mau nggak pacaran sekarang memilih nggak pacaran, lantas saya mau gimana? Sampai dibilang cinta kering ini. Ini saya nggak tahu, ini yang ngomong cinta kering ini dia jangan-jangan jomblo juga sebenarnya. Jadi ketika dia bilang cinta ini kering, mohon maaf, cinta tidak pernah mengenal kemarau. Ketika seorang wanita atau seorang pria mengatakan, manusia ketika mengatakan cinta itu adalah kering, cinta itu kering, tanpa pacaran cinta itu kering, sejatinya dia tidak pernah memahami apa itu cinta. Karena cinta tidak pernah mengenal masa kemarau. Cinta selalu berbunga, indah pada waktunya, meneteskan air mata. Seandainya tidak air mata haru, seandainya tidak tertetes air mata haru bahagia, kelak pun cinta akan meneteskan air mata luka. Tapi dari air mata luka itu, para pecinta belajar bagaimana untuk mencintai seseorang. So sweet. Masya Allah. Anak lah, anak tausiah di ini kayak pantun aja. Kayak ada anak disuruh sama ibunya, "Nak, beli obat ke apotek." Anaknya bilang, "Cakep, bukan pantun, nyuruh." Nah, ini aneh kalau dibilang kering, indah. Saya selalu merasa cinta itu senantiasa membasahi taman-taman hati setiap manusia. Seandainya manusia senantiasa melihat kesejatian cinta dari Yang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan senantiasa rahmatnya, berkahnya kepada dunia ini. Seandainya manusia dibukakan matanya, terutama mata hatinya, untuk melihat bagaimana kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas manusia akan mengatakan, tiada akan pernah aku sisakan di hati ini kecuali cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang aku cinta, rindu yang senantiasa menyapa setiap waktunya, senantiasa aku ingkarkan, senantiasa aku tidak indahkan, karena aku tahu aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Aku katakan kepada istriku, "Mam, seberapa cinta kau padaku? Aku cinta banget sama papa." Terus aku bilang, "Mam, kalau seandainya engkau benar-benar mencintaiku, dan ketika itu aku meninggal dunia, apakah engkau mau berkubur denganku?" "Aku masih hidup, Pap, gak mungkin."
Sebetapapun orang yang mencintaimu, dia mengatakan besarnya cintanya kepadamu, tetap ketika engkau meninggal dia tidak akan pernah bersamamu. Benar. Ketika kita meninggal dunia, semua ditinggalkan. Temen paling sejam 2 jam nangis, kesananya udah lupa lagi. Yang punya jabatan manajer, cinta banget sama pekerjaannya, udah lupa, udah meninggal, diganti jabatannya sama yang lain. Hari itu 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah dilupakan. Tapi dari mana kita akan dikenang? Ketika kita mendewasakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta untuk meniti jalan takwa, cinta untuk mengemban amanah dakwah, cinta untuk berkumpul bersama orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kebersamaan yang paling indah adalah ketika kita bersama untuk memuji yang Maha Cinta? Bukankah kebersamaan yang paling indah ketika sama kita merajut ukhuwah untuk senantiasa sampai kepada jannah? Bukankah kebersamaan yang paling indah adalah ketika air mata kita, bukan kita bersama untuk senantiasa mengingat bagaimana momen-momen dahulu kita pernah maksiat, kita pernah jatuh di bumi ini. Engkau merangkulku untuk mengatakan kepadaku, Innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersamamu, sabar brother. Ini cuma sebentar brother. Kalaupun kau dihina, dicaci maki, difitnah, dijatuhkan, dibenamkan sebenam-benamnya di bumi ini, mereka yang berusaha mengubur Islam, mereka lupa bahwa kami adalah benih, yang dari benih itu akan tumbuh benih-benih yang baru. Bahkan kemudian muncul tunas yang akan menghasilkan buah-buah yang berwarna indah dan bahkan berasa manis. Puncak dari takwa adalah akhlak yang indah, lisan yang santun, sikap yang lembut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang senantiasa mengemban amanah dakwah dengan kalimat yang indah dalam Quran surat Al-Fussilat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya? Yaitu mereka yang senantiasa mengajak orang untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak untuk lebih baik kehidupannya. Kang Boni, di sini nggak pantas sekursi bersama orang-orang yang begitu mulia. Saya ingat ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam cara pandang manusia lain. Yang kedua, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Kadang kita memandang kesalahan itu dengan teropong, salah. Memandang kesalahan itu dengan cermin, brother. Maka kita akan tahu siapa yang hina ini, siapa yang bermasalah ini. Orang itu nggak masalah, yang masalah saya. Maka ketika melihat kemaksiatan yang terjadi di Yogyakarta, mungkin kita akan menyalahkan orang lain, tapi yang paling terbaik kita salahkan diri kita. Apa yang sudah saya kontribusi saya lakukan untuk mencegah kemaksiatan terjadi? 14 Februari, Yogyakarta, ada pertemuan laki-laki di sini. Gay nanti akan terjadi, 14 Februari. Antum aneh kalau nggak tahu itu. Sarkem masih ada. Ini medan dakwah kita, tapi kita nggak bisa menghina mereka. Ini kita bagaimana cara merangkulnya? Untuk kemudian mengajak mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teras dakwah hadir. Maka kemudian teman-teman Jogo kalian hadir, Nawak Hijrah hadir, komunitas-komunitas yang ada senantiasa berkontribusi untuk memberikan yang terbaik untuk mengajak manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandang istilah pacaran itu dengan sesuatu yang biasa aja, remeh. Tapi ketika dibiarkan, terus dibiarkan, kau akan terbiasa melihat orang yang berpacaran. Kadang kita mengucapkan satu kalimat yang sering diucapkan tapi kita nggak tahu maknanya apa. Contoh kalimat malu. Malu sering diucapkan, tapi kalau Kang Boni nanya, malu itu apa sebenarnya? Karena kita bingung mencari aksara kata untuk menyusun apa itu arti dari malu itu. Tapi kita cek KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa istilah malu itu? Sebuah sikap, perbuatan, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, adat istiadat setempat. Maka sekarang istilah malu mulai bergeser. Malu ke masjid kan aneh. Malu kajian, malu pakai peci, malu dihijab. Kenapa nggak dihijab? Malu. Kenapa nggak pacaran? Malu. Bagus itu mah. Kalau jomblo malu kan aneh itu. Nah istilahnya bergeser. Sedangkan kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW pertama, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Lah malu yang bagaimana ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini? Bukan hanya bernilai dengan nilai-nilai moral, adat istiadat setempat, tapi lebih tinggi lagi menurut Allah dan Rasulnya. Maka kita akan malu kalau nggak memperjuangkan agama Allah. Kita akan malu kalau nggak senantiasa semangat dalam berhijrah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu seorang akhwat ketika tidak berhijab. Malu ketika seorang akhwat masih berpacaran, sering datang kajian, tapi masih pacaran. Ketika datang kajian Kang Boni bilang putusin. Kemudian akhwatnya bilang kepada pacarnya, ini ujian bagi hubungan kita sayang. Di mana? Maka segera tobat,
sebelum tamat. Kita ini seperti sebuah buku. Covernya indah, tapi di dalamnya bercerita banyak hal. Saya nggak pernah beres membaca buku Sejengkal Sang Pemberi Syafaat dari Muhammad bin Anis. Karena saya pengen benar-benar buku ini mendatangkan pahala yang terbaik kepada Muhammad bin Anis. Saya akan hafalkan nama silsilah dari Nabi Muhammad SAW dari buku ini, alhamdulillah. Muhammad bin Abdullah, bin Abu, apalagi? Bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, dan seterusnya. Subhanallah, saya akan hafalkan itu. Saya nggak beres-beres baca. Ingatan saya rendah memang. Emang otak ini udah kocak sebenarnya. Ini terlalu banyak kemaksiatan dahulu yang selalu susah dilakukan. Saya baca ini Pak. Bib, saya nggak pernah beres halaman pertama. Nggak pernah beres. Lah saya ngapalin ini loh, nggak ngapal-ngapal ini ya. Pertanyaan saya satu, yang bikin saya menetes air mata, yang sampai istri saya nanya, "Pap, kenapa nangis?" "Mama salah apa sama Papa?" Nah, saya lagi baca buku ini, saya nangis. Halaman pertama, yang ketika awalnya ada satu di situ menjelaskan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang cerita tentang sejarah Rasul. Ketika saya baca, ya Allah, kok saya nggak beres-beres baca ini? Pertanyaannya satu, saya kayaknya belum secinta itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya belum benar-benar cinta sama Rasulullah SAW. Bagaimana bisa ya Rasul, kok saya nggak bisa? Gak tamat-tamat ini baca ini. Ini kita ngelihatnya tipis. Bahkan kemudian ada yang bilang, lah buku tipis gitu, saya juga bisa nulisnya. Tulisan ini bukan hanya ditulis sekedar menulis, tapi tulisan ini ditulis dengan hati dan air mata yang banyak, dengan kecintaan yang besar kepada baginda Rasulullah SAW. Saya yakin Muhammad bin Anis bukan hanya sekedar menulis ini, bukan hanya sekedar menulis, tapi saya yakin dalam setiap tulisan beliau mengetik ini dengan tetes air mata rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua kayaknya belum benar-benar rindu. Kalau bisa disebut, jangan-jangan kayaknya kita masih disebut manusia setengah hijrah. Baru casingnya, baru kesibukannya, tapi ketika di luar balik lagi maksiatnya. Orang nggak tahu, brother, siapa yang paling tahu tentang diri kita sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu ngecek kalau seorang akhwat ingin menikahi seorang pria, tanya sama keluarganya. Kalau di sini aktif kajian, datang ke masjid kayaknya wah semangat, tapi ketika ditanya di rumah, gimana sholat subuhnya bu? Subuh telat. Nah, ini ya Allah, kayaknya kita masih setengah hijrah, brother. Seorang ikhwan masih ngefollow akhwat yang seksi antum masih follow. Berat untuk nge-unfollow-nya, bermasalah hati kita. Seorang ikhwan memfollow akhwat membiarkan ikhwan memfollow tete. Jangan dibiarkan. Kunci gembok akhwat only. Jangan biarkan laki-laki lain untuk melihat kecantikanmu, sayang. Gembok kunci. Nanti kalau sudah nikah, sisakan satu yang kan kau follow seorang laki-laki adalah suamimu tercinta. Dan kau boleh ngefollow laki-laki lain, memfollow laki-laki boleh. Kalau kamu mau ngefollow laki-laki boleh. Follow Handi Boni itu bagus. Deh, follow. Jadi ini namanya keseriusan hijrah laki-laki. Apa ini? Oh, follow juga. @binanis, boleh follow. Wes, ora apa-apa. Binanis ini are-are Malang, Arema Malang, Persib. Tapi ketika dengan ukhuwah Islamiyah gini. Insya Allah gini juga. Arema, Persib, saudara. The Jack, Persib, saudara. Ya, saudara, kita saudara. Semuanya saudara. Keseriusan hijrah, laki-laki, PUBG uninstall, brother. Mobile Legend uninstall, brother. Lah antum main PUBG serius amat. Sini boy. Wah, bro. Subhanallah. Uninstall. Gak penting bro, tekan yang lama uninstall. Dah, download Al-Quran Android, mulai hafalkan Quran.
Instagram, unfollow yang nggak penting, follow yang penting-penting, yang buat nilai ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menumbuhkan giroh semangat dakwah, follow akun Awariun, misalkan Sifrun, semangat kita jadi wah bener ini negeri ini lagi rusak ini, wah ini nih harus diperbaiki. Tinggal di negara yang sakit, terkadang kita harus menjaga akal kita tetap waras. Jadi Boni Gerung ini jadinya ya, maaf ini aduh, biar tidak terjadi kedunguan gitu ya. Tinggal di negara yang sakit, kita harus menjaga akal pikiran kita tetap waras. Waras, something wrong di negeri ini. It's not good for you, brother, and for our generation it's not good, brother. So what the first we must doing, apa sih ya? Jadi yuk kita serius sama-sama hijrah. Antum saling ingetin Ana juga punya salah. Antum silakan ingatkan dengan cara yang terbaik. Nasihati aku dengan cintamu dan cintai aku dengan nasihatmu. Dan mulai sekarang tulis caption yang bermanfaat. Tulislah apa yang kau rasakan dan rasakan apa yang kau tulis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekening donasi dakwah Bank Syariah Mandiri. Oke, bisa didonasi ya. Bisa donasi di teras dakwah. Oke. Di Bank Syariah Mandiri. Oke, masyarakat sosmed, udah selesai kita nonton bersama-sama videonya dari Ustadz Hendy Boni yang judulnya itu Tobat Sebelum Tamat. Kita bacakan seperti biasa lebih kurang 3 komentar dari penonton teras dakwah. Oke. Penonton yang pertama yang dikomentari oleh Kafilah 72 aja. Komentarnya, benar-benar Ustadz milenial. Benar. Gaya ceramahnya lain banget. Ada cerita sedih, lucu, dan serius. Lengkap deh dan tidak membosankan. Itulah. Jikalau kita anak muda kan mendengar cerita ataupun dakwahnya ustadz remaja juga ataupun ustadz milenial, ya ke bawah lah kita kan. Maksudnya ustadz lain bagus juga dakwahnya kan. Tapi kalau anak muda seperti kita kan seperti teman lah gitu kan, maksudnya seperti kita lah bawaannya. Oke, komentar yang kedua darinya Farid Falconer Equipment. Susah kali bacanya namanya. Oke, dia komentar kayak gini. Ini adalah dakwah yang simple berdasarkan perjalanan hidup manusia. Subhanallah, I like. Subhanallah, Maha Suci Allah, saya suka. Maksudnya saya suka dakwah yang disampaikan Ustadz Hendy Boni ini. Ya, benar. Emang benar, ini emang kehidupan nih, berdasarkan perjalanan kehidupan ini yang diceritakan oleh Ustadz tadi. Emang kayaknya itu pengalaman Ustadz. Jadi dia menceritakan kepada pendengarnya, kayaknya sih, tapi belum pasti ya. Itu tebak-tebakan saya sajalah. Oke, komentar yang ketiga darinya Sri Bandono Setiadjid. Oke. Komentarnya, Ustadz Boni memang setelah menjadi mu'alaf itu lebih indah karena hidup kembali. Maksudnya hidup kembali hatinya ya. Saya pun baru jadi mu'alaf bulan Agustus 2019. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga istiqamah ya saudaraku ya mu'alaf, mendengarkan dakwah Islam dan istiqamah bertakwa kepada Allah dan istiqamah selalu di jalan yang benar dan istiqamah dan selalu di jalan-jalan yang terbaik. Oke. Jadi kayak gitulah video kali ini. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan, jangan lupa dikoreksi di kolom komentar di bawah ya. Kalau ada kesalahan di video, koreksi di sana. Kita belajar di sana bersama-sama, kita komunikasi di sana bersama-sama, dan kita berinteraksi di sana bersama-sama.
Oke, saya pamit undur diri dulu dari hadapan kalian semua. Semoga video kali ini sangat-sangat bermanfaat. Kalau bagi saya ini punya macam sangatlah bermanfaat. Semoga bagi penonton ini, milenial ini ataupun masyarakat sosmed bermanfaat juga. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa ditekan itu punya tombol like di bawah dan subscribe yang warna merah itu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, saya Mudi dari Aceh mau mengundurkan diri dari hadapan kalian semua. Wassalam, bye bye.